Baik lagi ke Taslim Idea Podcast. Santai kita. Bersama Om. Wah, Iya. Bapak Dirlantas kesayangan kita. Tadi kita udah bahas perihal SIM, udah detail juga Om. Ya. Saya mau kembali lagi Om. Nah, Kembali lagi ke nanya perihal yang 4 faktor yang tadi Om. ya. Itu menurut saya sangat menarik sekali untuk kita bahas. Tadi Om sampaikan ada faktor manusianya, faktor jalan, faktor alamnya, Ya. sama faktor kendaraannya Om. Ini, aduh, minta maaf Om ya. Ini saya mau minta bahas satu-satu Om. Ya. Satu-satu. Nah, Saya mau minta bahas dari orangnya dulu nih Om yang Iya. terkait kecelakaan nih Om. ya. Ini maksudnya gimana Om? Saya agak kurang juga ini pengetahuan saya nih Om. Ya. Penasaran ya? Penasaran sekali Om, tapi bukan arwah penasaran Om. Jadi begini, yang pertama kita bilang faktor manusianya. Faktor manusia. Karena yang berlalu lintas di jalanan itu kan manusia. Manusia Om. Kendaraan itu kan hanya alat, Alat. dikendalikan oleh manusia. Nah, bagaimana manusianya berperilaku itu yang dimaksud dengan faktor manusia. Faktor manusia. Yang tadi juga kita bahas, saya mengatakan bahwa dimulai dari baik dulu baru benar. Baik dulu baru benar. Karena baik sudah pasti benar, benar kadang-kadang belum tentu hasilnya baik. Jadi kalau terkait dengan manusianya ini sendiri, ya kembali ke manusianya tadi. Nah, kalau kita baik dari sisi kepolisian dalam konteks penegakan hukum, patroli, pencegahan dan sebagainya, preemptif, preventif dan represifnya, termasuk teman-teman misalnya Bina Marga dalam hal mempersiapkan jalannya, mungkin juga semua sudah bagus. Nah, kalau manusianya yang tidak bagus ya repot. Kalau saya berikan, kalau boleh saya berandai-andai, Aduh. saya mau tanya, Aduh. Om Ipin sudah berkeluarga? Wah. Sudah Om, Oh, sudah. istri satu cantik Om. Oh, Mayo. iya. Saya nggak tanya istrinya. Aduh. Saya tanya sudah punya anak belum? Oh, anak sudah laki-laki Om. Oh, 4 gitu. tahun. Ya, berapa? Satu Om. Satu. Baru satu. Berarti istri satu, anak satu. Istri masih satu Om. Oh, iya. Anak sudah. Tapi ya, saya harap istri saya tidak nonton ini ya. Bukan berencana ya saya. Iya, iya. Bukan berencana istri dua. Iya, iya. Tapi kalau ada rezeki boleh. Enggak boleh. Enggak boleh. Ya, karena terikat dinas kita. Oh, terikat dinas. Iya. Boleh di keinginan boleh, tapi jangan diimplementasikan. Jangan diimplementasikan. Aduh, malu saya. Jadi saya ingin tanya, kalau misalnya Bang Ipin punya anak, mau nggak anaknya pintar? Ya pasti Nah. mau, Om, pasti mau. Lalu pertanyaan saya, bagaimana Bang Ipin menjadikan supaya anak ini pintar? Usahanya Bang Ipin apa kira-kira? Ya saya leskan Om. Saya disekolahkan. Disekolahkan, Dileskan. mungkin Kalau dia butuh buku, bisa saya beliin Om. Belikan Ya, semua juga. buku kita beliin. intinya berbagai macam upaya orang tua untuk mendukung supaya anaknya menjadi pintar. Iya, betul sekali Om. Tapi kalau anaknya disuruh sekolah tapi sekolahnya asal-asalan, nggak benar. Dikasih les mahal-mahal kita biayai, tapi dia berangkat tapi dia nggak ikut les. Kita belikan buku tapi bukunya hanya jadi pajangan, tidak dibaca. pernah dibaca. Kira-kira pintar nggak dia? Wah, susah. susah Om. Susah. Kalau sudah begitu, layakkah Bang Ipin sebagai orang tua dipersalahkan lagi? Ya individu lagi Om ya. Ya, itu baik lagi kan. Mungkin sebagai orang tua kita tetap Tetap bertanggung bertanggung jawab. Tetapi logika yang ingin saya bangun adalah semua sangat tergantung kepada anak ini. Terkadang kita nggak punya kemampuan untuk beli buku untuk mendukung anak kita menjadi pintar, dia bisa mencari solusi dengan pinjam buku di perpustakaan misalnya, kemudian memanfaatkan
media elektronik, misalnya Mbah Google. Mbah Google. Kan sekarang udah banyak. Mbah Google, Mbah YouTube ya. Nah, Mbah YouTube. Informasi kan banyak bisa digali di Kan. situ. Artinya intinya adalah tergantung kepada anaknya itu sendiri. Sama halnya dengan para pengguna kendaraan di jalan. Kita mencoba memberikan nasihat, himbauan, kemudian kita hadir di sana untuk mencegah supaya tidak melakukan pelanggaran. Bahkan ketika dia melakukan pelanggaran, kita berikan sanksi tilang. Kita hukum, kira-kira begitu. Iya. Tetapi berkesadaran atau tidak berkesadaran dia di jalan kan sangat tergantung yang bersangkutan. Tergantung pengendaranya, Om. Iya, betul sekali Bang Ipin. Wah, Bahkan kadang-kadang kita tilang pun dianggap seakan-akan kita ini menjadi musuh bagi para pengguna jalan. nah, itu Om. Ini menarik, ya. ini menarik. Ini berarti sama saja anak saya kalau udah saya perintahkan belajar, Ya. tapi nggak mau, Ya, saya marahin, itu sama aja dengan polisi nilang begitu, Om. betul sekali. Wah. Jadi kalau Bang Ipin melanggar saya tilang, ya itu jangan dinilai seakan-akan saya ingin menyakiti hatinya Bang Ipin. Itulah cara saya. Kalau guru sayang dengan murid-muridnya dengan diberikan pelajaran di sekolah. Betul. Kalau Pak Ustadz sayang dengan umatnya, Santrinya, ya santrinya, ya dikasih pencerahan. Apa itu? Tausiah. Ya kalau polisi ya ada 3. Preventif bisa jadi guru, preventif bisa mencegah, tadi jadi orang tua dijagain begitu, dan bisa represif dengan penegakan hukum. Jadi menegakkan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian jangan dilihat sebagai satu bentuk membuat derita. Itu adalah bentuk rasa kasih pihak kepolisian kepada para pengguna jalan. Berarti mengingatkan pengendara untuk hati-hati supaya tidak laka itu. Oh iya. Ini sepertinya Bang Ipin ini memang temannya Bang Upin. Jadi ya agak cepat nyambungnya. Alhamdulillah berkat iya. podcast ini semua bisa nyantol ya. Iya. Karena memang ya bisa dikaitkan, berarti polisi itu mengingatkan. Betul. Biar pengendara itu ya aman. Iya. Aman di jalan gitu. Betul sekali. Orang sudah. Sekarang kita kembali ke jalannya, Om. Jalan rusak itu, Om, gimana? Ya, Jalan rusak, berlobang. Ini memang menjadi tanggung jawab pemerintah. Karena pemerintah yang menyiapkan jalan itu. Mestinya memang jalan itu harus jalan yang berkeselamatan. Jadi ada badan jalan, ada bahu jalan, ada rambu-rambunya, ada markanya, dan sebagainya. Tetapi tidak secara keseluruhan juga bisa kita persoalkan kepada pemerintah. Terkadang itu juga sudah dipasang traffic light ketika ada demo, traffic light-nya nggak salah terus dirusak seperti itu, dihancurin. Kemudian jalannya sudah bagus-bagus dibangun, ya ketika ada demo dibakar ban di atasnya, akhirnya berlobang. Ya termasuk di dalamnya angkutan-angkutan yang berlebihan, muatannya overloading, itu juga faktor yang menyebabkan rusaknya jalan. Berarti kembali lagi ke faktor yang nomor 1 itu kembali lagi juga, Om, ya? Ya. Faktor manusianya itu juga. Ya, manusia kan semua terlibat di dalamnya. Berarti yang merusak juga kadang-kadang kita juga, Om. Kita juga. Itu dia. Jadi tidak bisa kita secara keseluruhan menyalahkan itu kepada teman-teman yang memiliki wewenang atau lingkup dalam rangka membangun dan merawat jalan itu. Kembali lagi berarti istilahnya semua hal yang ada di jalan tetap kita harus jaga bersama. Ya. Ini sesuai dengan pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945. Di ayat 1-nya menyatakan bahwa setiap orang berhak dan wajib ikut serta dalam sistem pertahanan keamanan. Kalau wajib sifatnya itu ditekan dari negara. Butuh nggak butuh harus butuh. Ya. Tapi kalau di situ ada bahasanya berhak,
artinya ingin membangun kesadaran masyarakat bahwa saya memiliki kewajiban. Paham maksudnya? Nah, ada perbedaan yang sangat mendasar di situ. Kalau wajib itu seakan-akan ditekan oleh negara, tapi negara mengatakan itu hakmu. Artinya membangun kesadaran diri setiap orang, merasa ikut memiliki tanggung jawab dalam sistem pertahanan dan keamanan. Nah, kita bicara tadi kan tentang keamanan kan ujungnya tentang keselamatan, kira-kira seperti itu. Pemirsa, saya ingatkan ya, jangan cuma pacarmu sama istrimu aja yang kau jaga kan. Berarti semua juga harus kita jaga. Iya. Berarti. Tadi mau ngomong apa hubungannya dengan pacar itu? Iya, maksudnya kan jangan pacar aja. Jangan istri saja yang dijaga. Berarti kan kita semua harus wajib menjaga semuanya, Om. Oke. Betul sekali. Iya. Orang sudah, jalan sudah. Tadi ada kendaraan. Ya. Apalagi? Kok ada kendaraan itu? Kendaraan itu kan alat. Alat. Makanya setiap kendaraan itu sebelum diizinkan operasional di jalan, salah satunya syarat yang harus dipenuhi untuk menunjukkan dia sah atau tidak sah, absah atau tidak absah, adalah kendaraan tersebut layak secara teknis untuk dioperasionalkan di jalan. Nah, apa bentuk dokumennya? Dokumennya adalah bentuk sertifikat uji tipe. Jadi setiap kendaraan sebelum diproduksi secara massal itu didaftarkan dulu di Kemenhub, kemudian dilakukan uji layak secara teknis. Ketika kendaraan itu secara teknis layak untuk dioperasionalkan di jalan, dari teman-teman Kemenhub akan mengeluarkan yang namanya sertifikat uji tipe. Sertifikat uji tipe. Ya. Nah, setelah kendaraan itu dioperasionalkan di jalan kan sangat mungkin mengalami perubahan-perubahan. Kan dia tidak statis sifatnya, ada ausnya, ada kerusakannya. Sehingga dilakukan uji berkala yang namanya KIR setiap 6 bulan, khususnya untuk kendaraan angkutan barang dan angkutan jasa itu hukumnya wajib. Nah, ini setiap Om, 6 bulan. Ini menarik Om. Ya. Kendaraan pribadi. Sekarang lagi ngetren, mungkin pemirsa juga punya. Motor, diganti ban yang kecil Om, ban sepeda. Terus yang harusnya tingginya mungkin 2 jengkal, diceperin. Itu bagaimana itu Om? Seharusnya tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Setiap ada perubahan atas kendaraan itu yang bisa berdampak terhadap kelaikan teknis, maka hukumnya wajib untuk di SUT ulang. Di SUT ulang. Ya, jadi setiap kendaraan yang mengalami modifikasi itu didaftarkan kembali ke Kemenhub untuk dilakukan uji ulang layak atau tidak layak secara teknis untuk dioperasionalkan di jalan. Berarti teman-teman yang seperti itu tadi yang modif ban apa segala macam, kalau tidak lapor berarti bisa ditilang Om ya istilahnya. Mestinya bukan hanya sekedar ditilang. Wah. Ya dikandangin. Dikandangnya. Kalau ditilang kendaraannya dibawa pulang, besok bisa dipakai lagi. Tapi kalau dikandangin ya nggak bisa dipakai. Wah. Kira-kira seperti itu. Ya, pemirsa dengar perkataan Om Lim ya. Kalau mau modif tetap harus sesuai dengan syarat-syarat keselamatan gitu. Betul. Ya karena banyak sekali Om yang motor apa ya, motor besar, bannya diganti kecil, ban sepeda biar keren, kembali lagi ya buat menggait wanita katanya sih Om. Berarti itu tidak boleh, secara hukum tidak boleh Om. Betul sekali. Kalau dia cuma sekedar dipakai gaya-gayaan, dipakai untuk hal-hal tertentu, barangkali masih diizinkan lah. Itu untuk seni namanya. Tetapi kalau dipakai untuk operasional hari-hari di jalanan itu sangat beresiko, berbahaya. Kalau boleh saya jelaskan lebih dalam lagi sebenarnya. Boleh lebih dalam nih? Boleh Om. Mendalam. Boleh sekali Om. Negara Indonesia ini kan negara hukum. Negara berdasarkan hukum. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45. Makna dari negara Indonesia adalah negara hukum adalah agar
semua hubungan antar komponen bangsa itu diatur dengan aturan hukum. Kalau kita bicara, ini adalah solusi bagi negara kita yang multi etnis, multi suku, multi budaya. Semua orang punya mau sendiri, punya keinginan sendiri, punya kepentingan sendiri. Supaya tidak terjadi konflik kepentingan atas keinginan-keinginan dan kepentingan-kepentingan ini, maka dibuatlah namanya konsensus, kesepakatan. Nah, kesepakatan inilah yang kita bahasakan menjadi namanya hukum, aturan. Jadi kebebasan setiap orang itu dibatasi oleh kebebasan orang lain. Kebebasan setiap orang untuk sebuah keteraturan dibatasi oleh undang-undang. Ini secara eksplisit dijelaskan di pasal 28J ayat 1 dan 28J ayat 2. Ini semua adalah dalam rangka tercipta keteraturan dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Hakmu untuk melakukan modifikasi terhadap kendaraan, tetapi kendaraan itu boleh dimodifikasi dengan catatan dan sepanjang kendaraan itu tidak merubah spesifikasi teknis untuk layak dioperasionalkan di jalan, kira-kira begitu. Berarti ya insinyur orang pintar udah sedemikian rupa buat motor biar selamat. Berarti kalau diubah-ubah gitu berarti ya sama juga kita menjemput maut juga. Ya, mama di rumah, motor saya yang di garasi, tolong bannya diganti. Sebenarnya motor saya om yang seperti itu. Entahlah om. Iya. Aduh. Iya. Jadi ini hari ini Bang Ipin dapat pelajaran juga. Dan saya juga pelakunya om sebenarnya. Aduh, jadi mami di rumah, tabungan kita korek lagi. Motor yang ban sepeda kita ganti lagi ke ban standar om ya. Stop lah gaya-gaya. Sebenarnya motor itu hanya buat memikat istri saya om, berhasil om, tapi karena om sampaikan tidak aman, nanti saya ganti om. Nah, kalau sudah tujuannya untuk memikat kan sudah selesai. Sudah dapat ya kembalikan lagi ya. Sama mami kita kembalikan saksi sejarah percintaan kita berakhir sampai podcast hari ini. Tadi sudah kendaraan sudah, berarti istilahnya kalau mau ganti-ganti gitu harus lapor dulu om. Harus lapor dulu. Kalau yang masih sesuai dengan standarnya harus lapor dulu om. Tadi udah kendaraan sudah, orang sudah, jalan sudah. Yang terakhir tadi itu alam kan tidak bisa om, tidak bisa kita cegah alam itu. Alam memang tidak bisa dilawan, seperti yang saya bilang tadi. Tetapi alam itu bisa dikelola. Air itu sudah pasti mengalir dari atas ke bawah. Nah, supaya dia terkelola ya dibuat paritnya, ya kan? Kalau di Jakarta misalnya kan nggak bisa dihindari itu dari arah puncak air semua menuju ke arah Jakarta. Nah, supaya bisa mencegah Jakarta dari banjir. Ini mohon maaf nih. Jadi jalan ceritanya, tapi logika berpikirnya seperti itu. Saya juga belum pernah ke puncak om, jadi nggak tahu, tapi bisa. Logika berpikirnya adalah dibuat saluran. Supaya dia tidak melebar kemana-mana. Kemudian tentu nanti ketika dia harus masuk ke laut akan ada sendatan. Sehingga perlu dipasang pompa-pompa untuk dibuang ke laut, disedot, kira-kira seperti itu. Jadi seperti itulah gambarannya. Alam tidak bisa dilawan, tapi dikelola supaya kita menjadi nyaman dalam menjalankan kehidupan ini. Misalnya kemudian gelap malam hari kan tidak bisa dihindari. Dipasang lampu penerangan jalan. Kemudian jalannya licin, ya dikasih alat yang menyebabkan jalan menjadi tidak licin, seperti itu. Kira-kira gambarannya seperti itulah. Jadi alam tidak bisa kita lawan, tapi bisa kita kelola. Bisa kita kelola. Ya. Tadi 4 faktor sudah, orang sudah, jalannya sudah, kendaraan sudah, alam juga. Alam sudah. Okay. Berarti dari 4 faktor itu om ya. Dari 4 faktor itu pasti ada istilahnya jelas peran manusia di situ. Iya. Kira-kira apa itu perannya om?
Ya itu tadi. Minta maaf Om ya. Tahan dulu Om. Tahan. Kita break dulu. Kita break dulu Om ya. Ya. Kita akan lanjutkan pembicaraan Taslim Idea Podcast selanjutnya. Adios.